Kalian sadar nggak ketika orang bertopi itu menelpon dan di situ terlihat dia itu seperti memakai scarf yang biasa dipakai oleh Oh Yoon Hee. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini kita akan bahas lagi The Penthouse season ketiga. Dan aku bakalan ngebahas masalah-masalah atau misteri-misteri yang belum terungkap di episode 5 kemarin. Mau tahu apa aja? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan di skip video ini karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out! Dari episode 5 kemarin, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita kan pastinya. Banyak banget misteri yang belum terungkap setelah menonton episode 5 kemarin. Nah, kemarin aku udah bahas teori tentang Oh Yoon Hee dan sekarang aku pengen bahas di sini masalah Ha Yeon Chol. Nah, siapa sih orang bertopi yang menelpon Ha Yeon Chol itu? Karena banyak yang nge-DM aku di Instagram dan juga komen di video aku kemarin. Semuanya tetap ngotot pada nanya tentang masalah itu. Jadi aku pengen bahas di sini. Dan ada juga yang tanya-tanya soal masalah kembalinya Naekyo. Nah, itu juga belum bisa dipastikan. Tentang Ha Yeon Chol ini, dari episode 5 kemarin ada scene yang menunjukkan orang bertopi yang menelpon Ha Yeon Chol, tetapi suaranya disamarkan. Dari salah satu fans The Penthouse sudah ada yang berhasil memecahkan misteri suara tersebut. Nah, di situ ternyata katanya suaranya itu suara Chen Sojin, dan dari cara bicaranya juga itu suaranya Chen Sojin. Tetapi aku punya pemikiran lain di sini. Ada dua kemungkinan di sini. Bisa jadi itu memang Chen Sojin, tetapi ada hal yang bertolak belakang di sini. Bagaimana mungkin dia kan sudah mencelakakan Oh Yoon Hee, dia sudah berbuat jahat, tetapi di telepon itu dia berbicara ingin menyelamatkan seseorang. Ini yang jadi pertanyaan besar fans The Penthouse, terutama aku juga. Kalau memang itu Chen Sojin, aku memikirkan sebuah teori yang mungkin bisa menjelaskan kejadian ini. Seperti yang kita tahu, ternyata Chen Sojin selama ini memerintahkan Sekretaris Do untuk mengikuti Logan kemanapun dia pergi. Nah, ini terbukti di episode 2 kemarin. Jadi, mungkin saja pada saat ledakan itu, Sekretaris Do berada di tempat kejadian. Hal itu diperkuat oleh Sekretaris Do yang memiliki foto Ju Dante yang sedang menyamar menjadi kakek-kakek di lokasi tersebut. Dari teori ini, mungkin saja yang menyelamatkan Logan saat itu adalah Sekretaris Do. Karena dari episode 13 season 2 kemarin, Sekretaris Do terlihat seperti sedih melihat Chen Sojin tertangkap. Jadi dia berpikiran untuk menyelamatkan Logan karena dia juga tahu yang bisa melawan Ju Dante itu hanya Logan. Kemudian Sekretaris Do melaporkan semuanya kepada Chen Sojin. Nah, di sini juga ada dua kemungkinan. Bisa jadi Chen Sojin bekerja sama bersama Oh Yoon Hee, atau Chen Sojin hanya berusaha untuk mengalahkan Ju Dante dengan caranya sendiri. Jadi nantinya dia berusaha bersepakat dengan Logan ketika dia sudah sadar. Jadi itulah ceritanya kalau memang Chen Sojin yang menelpon Ha Yeon Chol dan meminta untuk menyelamatkan seseorang. Teori kemungkinan yang kedua, orang bertopi tersebut adalah Oh Yoon Hee. Kenapa bisa demikian? Karena masih banyak kejanggalan-kejanggalan pada kejadian Oh Yoon Hee kemarin. Ada beberapa orang yang berpendapat kalau tidak setuju Oh Yoon Hee bisa selamat karena pada saat itu tubuhnya sudah diperlihatkan kalau dia itu emang udah gak bisa diselamatkan. Tetapi mungkin saja penulis sengaja membuat alur cerita yang lain karena kita sudah tahu kan biasanya kita udah bisa nebak kalau misalnya nggak ada tubuh, nggak ada otopsi, berarti dia masih ada kemungkinan untuk hidup atau orang tersebut masih hidup gitu. Jadi penulis sengaja membuat cerita yang lain agar kita tidak bisa menebak dan kita benar-benar menganggap kalau Oh Yoon Hee itu udah nggak bisa diselamatkan. Kenapa aku bisa bilang itu Oh Yoon Hee? Kalian sadar nggak ketika orang bertopi itu menelpon dan di situ terlihat dia itu seperti memakai scarf yang biasa dipakai oleh Oh Yoon Hee. Ditambah lagi suara Chen Sojin dan Oh Yoon Hee itu mirip gitu. Jadi bisa aja sih itu Chen Sojin atau bisa jadi Oh Yoon Hee.
Kalian masih ingat kan waktu itu Oh Yoon Hee pernah jadi penyanyi bayangannya Chen So Jin. Kalau suara mereka itu nggak mirip, nggak mungkin kan dia pernah menggantikan Chen So Jin pada saat itu. Dan banyak orang yang nggak sadar kalau suara Oh Yoon Hee dan Chen So Jin itu mirip. Nah, gimana menurut kalian? Teori mana yang paling masuk akal? Yang pertama atau yang kedua? Nah, sekarang banyak yang bertanya-tanya siapa sih orang yang seluruh tubuhnya diperban itu? Ada yang bilang Oh Yoon Hee, ada juga yang bilang itu Logan. Kalau menurut aku sih mungkin aja tubuh itu tubuhnya Logan karena terlihat itu memang jelas banget ya tubuh laki-laki. Dan di situ Ha Yeon Cho memegang alat laser yang biasa dijadikan untuk menyembuhkan luka bakar. Jadi kemungkinan besar tubuh ini adalah Logan. Nah, gimana menurut kalian? Kalau penulis berkata lain kita nggak tahu ya. Nah, sekarang kita mulai bahas masalah kembalinya Ne Ekyo. Banyak banget juga yang komen di video aku kemarin pengen bahas masalah Ne Ekyo. Bener nggak sih kalau yang kembali itu Ne Ekyo? Nah, bisa saja sih dia selamat. Walaupun sepertinya nggak mungkin ya karena udah dites DNA, udah jelas banget gitu kalau misalnya dia itu udah dikremasi kan. Dan aku juga udah pernah bahas masalah Ne Ekyo hidup kembali ini. Kalian bisa cek di playlist aku tentang The Penthouse season ketiga. Karena menurut aku dari awal munculnya teaser banyak hal-hal yang menunjukkan kalau Ne Ekyo itu akan kembali. Mungkin saja kan kembalinya Ne Ekyo ini ada sangkut pautnya dengan Jung Do-man. Karena pada saat itu kan Jung Do-man menelpon Ne Ekyo pada saat kejadian itu. Bisa aja kalau dia waktu itu nyelamatin Ne Ekyo dan memanipulasi DNA tersebut. Ada teori lain mengatakan kalau itu adalah Sim Suryon yang menyamar sebagai Ne Ekyo. Karena ketika Sim Suryon berubah sebagai Ne Ekyo, dia menjadi sosok yang kuat dan dapat mengendalikan Judante. Karena di preview episode 6 ada terdengar seperti suara Sim Suryon yang mengatakan hanya iblis yang bisa menaklukkan seorang iblis. Nah, kesimpulannya jadi buat kalian yang udah males katanya nonton The Penthouse, nah itu kayaknya salah banget deh. Karena di episode 6 ini bakalan banyak lagi hal-hal yang menarik. Sepertinya ini akan memulai penyelesaian dari semua masalah-masalah yang ada. Karena seperti yang kita tahu kan episode The Penthouse season ketiga ini pendek, jadi nggak mungkin lah kayaknya diundur-undur lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang hal-hal atau misteri-misteri yang belum terpecahkan dari episode 5 kemarin. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau ada teori-teori lain atau penjelasan-penjelasan lain menurut kalian, kalian bisa komen di bawah. Segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Krom, kamsahamnida.